Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Channel yang coba dikembangkan untuk memberikan solusi pada masa pandemi sehingga tidak terjadi defisit kompetensi pada para pembelajar. Baik, semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas masih berhubungan dengan fluida statis atau fluida statik, ya. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Ya. Oke, mari kita analisis pelan-pelan. Ada 3 buah keadaan, misalkan kita punya keadaan pertama, keadaan kedua. Ya, ini fluida diwakili oleh air, gitu ya. Itu keadaan pertama, bedanya dalam posisi seperti ini. Ya, terapung dia. Keadaan kedua, dia dalam posisi melayang, dan keadaan ketiga dalam posisi tenggelam, gitu ya. Ini benda yang masuk ke fluidanya, volume benda yang masuk ke fluidanya, ya. Oke. Nah, kita mau turunkan bagaimana sih persamaan di hukum Archimedes ini, ya. Kita lihat di bunyi hukum Archimedesnya, ya. Jika ada sebuah benda kita celupkan, kita masukkan ke dalam zat cair sebagian atau seluruhnya, gitu ya, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya tekan ke atas sebesar berat benda yang dipindahkan, gitu. Ya, kita analisa sekarang. Jadi ketika kita punya F itu sama dengan M kali G, maka benda ini akan mendapatkan gaya tekan ke atas sesuai dengan berat zat cair yang dipindahkan. Kalau ini kita ganti dengan FA, maka ini sama dengan Rho F kali G, ya, MF kali G, maaf, ya. Jadi FA nya sama dengan MF kali G, gitu ya. Nah, gaya tekan ke atas tuh dia arahnya berarti ke atas, ya. Ini ya, FA, ini FA nya berarti. Nah, ini FA nya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita turunkan nih. Di awal kita punya Rho itu sama dengan M per V, ya, volume, sehingga M-nya itu sama dengan Rho kali V, kan gitu ya. Maka ini bisa kita ganti. Berarti FA sama dengan Rho kali V kali G. Nah, tapi hati-hati di sini, ya. Ini adalah Rho-nya Rho fluida. Ini volumenya, volume benda yang masuk ke fluida, ya. Ini volume benda yang masuk ke fluida. Nanti kita analisis. Nah, ini FA kita ini, ya, FA kita. Jadi kita bisa turunkan dari persamaan F sama dengan M kali G, ya. Sekali lagi, FA-nya gaya tekan ke atas, satuannya Newton, ya. Rho F-nya itu sama dengan massa jenis fluida. VBF-nya sama dengan volume benda yang masuk ke fluida. G-nya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, yang jadi masalah yang di sebelah sini, ya, VBF ini yang kita harus analisa. Mana VBF? Untuk kasus pertama ini. Nah, ini VBF-nya. Sekarang yang ini, nah, berarti sama dengan ini. Ini VBF-nya sama dengan VB, sama dengan volume benda. Ya, ini kasus ketiga juga begitu. Ini VBF-nya sama dengan VB, sama dengan volume benda. Gitu ya. Kapan hukum Archimedes ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Anda sekalian bisa lihat keadaan ini 3 ini bisa kita ilustrasikan kapal selam, ya. Ini kapal selam ini ketika dia terapung, ini melayang, ini tenggelam. Keadaan ini bagaimana bisa terjadi? Ini terjadi ketika, ya, tabung di kapal selam itu dia punya tabung, gitu ya. Airnya didorong keluar, diisi udara sehingga massa kapal selam jadi ringan, ya, sehingga massa jenisnya jadi kecil, maka dia akan naik. Kalau ini berarti tabungnya sebagian diisi oleh air sehingga massa jenis kapal selam sama dengan massa jenis air, ya. Keadaannya seperti itu. Kalau yang seperti ini
berarti tabungnya semuanya udaranya dikeluarkan gitu ya, diisi air, sehingga massa jenis kapal selam lebih tinggi daripada massa jenis air. Ya, begitu analisisnya. Semoga bisa membantu. Ya, nanti kita lihat bagaimana aplikasinya. Persamaan ini bisa kita terapkan. Lebih jelasnya kita lihat di sesi SOJA, soal jawab. Kita diberikan SOJA, soal jawab berhubungan dengan hukum Archimedes. Ya, diberikan tantangan sebagai berikut. Sebuah benda ketika ditimbang di udara beratnya 200 Newton, ketika benda ditimbang di air beratnya menjadi 100 Newton. Bila ditimbang di zat cair lain beratnya menjadi 120 Newton. Ya. Jika massa jenis air 1 gram cm pangkat min 3 dan percepatan gravitasi bumi 10 meter sekon pangkat min 2, berapakah massa jenis cairan tersebut? Ya. Kita punya dua buah keadaan. Jika benda itu ditimbang di udara 200 Newton, berarti kita punya WU-nya sama dengan 200 Newton, gitu ya. Itu beratnya ketika ditimbang di air, berarti kita anggap saja dia W fluida 1 gitu ya, sama dengan 100 Newton gitu ya. Oke, sekarang W fluida 2 sama dengan ketika di fluida 2 120 Newton gitu ya. Massa jenis airnya rho fluida 1 ya kan? Karena air dia sama dengan 1 gram kali cm pangkat min 3 ya. Ini sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 kilogram meter pangkat 3 gitu ya, dikali 1000 aja. Dan percepatan gravitasi buminya G-nya sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2 gitu ya. Berapa massa jenis air cairan yang kedua? Kita ditanya rho F2. Nah, oke ya, kita bisa selesaikan di sini. Ya, kita selesaikan di sini. Oke. Ya, kita WU, WF1, WF2, cairan 2, rho F1 ini rho airnya karena cairan satunya air, ini G-nya, ini ditanya rho F2. Oke, baik ya. Sekarang kita cari yang pertama ya, bahwa WU gitu ya. Berat benda di udara itu sama dengan FA ya ditambah WF. Berat benda di fluida ya. Ini berarti FA1, ini WF1 ya. Ini berarti kita masukkan 200 sama dengan FA1 plus WF1 nya 100 ya kan. Berarti FA1 nya sama dengan 200 kurangi 100 ya, 100 Newton. Nah gitu ya. Oke, paham? Oke ya. Nah sekarang di FA1 ini kan kita bisa cari rho, karena FA sama dengan rho F kali V BF kali G kan gitu ya. Ini 1, ini kasih indeks 1 semua. Ya, gitu ya. Ya. Oke ya. Baik. Nah, nanti ini di keadaannya, karena ini keadaannya kemungkinan besar adalah dia tenggelam ya, tenggelam jadi ditarik sehingga beratnya ketahuan gitu ya. FA1-nya ini 100 sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 gitu. Ini diganti VB diganti 10 gitu ya. Oke. Bisa ya? Oke, berarti VB-nya bisa ketemu kan? VB-nya ini berarti 100 sama dengan 10 pangkat 4 VB. Berarti VB-nya sama dengan, ini VB ya, volume bendanya sama dengan 100 dibagi 10 pangkat 4. Berarti sama dengan 10 pangkat min 2 meter kubik. Dapat kita ya, VB-nya dapat ya. Sekarang bagaimana kita mencari untuk keadaan benda yang kedua ya. Benda kedua berarti FA2 kan ya. Ini FA2 sama dengan WU lagi, kita langsung naik ke sebelah sini. WU dikurangi WF2 gitu ya. FA2 nya berapa ya? FA2 nya FA2 sama dengan WU nya
200 dikurangi WF2 nya 120, berarti FA2 nya sama dengan 80 Newton gitu ya. Oke, sudah. FA2 nya masukkan lagi nih, masukkan ke sini ya. Berarti FA2 sama dengan rho F2 VBF kali G, kan gitu ya. Ya, VBF nya kan kita udah punya karena dia sama dengan VB ya. Jadi VBF benda 1 dan benda 2 itu sama dia ya. VBF 2 gitu ya. Berarti ini 80 sama dengan rho F2 yang ditanya dikali V nya 10 pangkat min 2 dikali 10 ya. Berarti 80 sama dengan ini berapa ini? Rho F2 dikali 10 pangkat min 1. Berarti rho F nya F2 nya sama dengan ini 80 dibagi 10 pangkat min 1, berarti 80 10 pangkat min 1 nya naik 80 kali 10 pangkat 1 800 kilogram meter pangkat 3. Nah, 800 kilogram meter pangkat 3 itu kalau jadi gram per sentimeter kubik atau gram sentimeter pangkat min 3 dibagi 1000, jadi dia 0,8 gram sentimeter pangkat min 3 gitu ya. Nah, ini keadaannya. Jadi Anda sekalian bisa ilustrasikan gitu, bayangkan FA seperti apa, WF1, WF2 dan sebagainya ya. Barangkali ini bisa membantu dua keadaan di hukum Pascal dan hukum Archimedes, semoga bisa membantu. Terima kasih kerjasamanya, sukses buat kita semua. Jangan lupa Anda kalau suka silahkan subscribe, share ke teman Anda sehingga video-video di channel ini lebih berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.